Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita akan fokuskan badan jiwa roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 Guru sebagai penata layanan acara Gather Together Surga dan Bumi. Ini bagian yang ke-14. Kita akan baca Efesus pasal 1 ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Terima kasih. Ya, kita sudah sangat sering membaca ayat-ayat ini. Namun kita akan fokus pada ayat yang ke-10 bahwa semua persiapan yang kita lakukan itu ya adalah sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all thing in Christ. Ya, jadi semua persiapan itu nanti tepat pada waktunya adalah untuk mempersatukan, ya, berkumpul menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. What which are in heaven and which are on earth, even in Him. Baik yang di surga maupun yang di bumi itu nanti akan dipersatukan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Nah, dalam acara gather together, ya, berkumpul bersama-sama dipersatukan di dalam Tuhan, di mana Tuhan itu adalah kepala yang dari surga dan yang dari bumi, maka penata layanan atau ya nanti kita akan memahami. Jadi Wahyu, maksud saya Efesus 1 ayat 10 itu dalam bahasa Inggrisnya dispensation, itu artinya takdir, ya. Takdir itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Sementara di dalam bahasa Yunaninya itu dispensation itu artinya oikonomia, ya, oikonomia. Kalau dalam bahasa Indonesianya kurang jelas ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya dispensation itu artinya takdir, sedangkan dalam bahasa Yunaninya oikonomia itu artinya administration. Kalau kita mengenal ya di dalam media sosial itu ada adminnya, ya. Adminnya itu artinya pengelola atau pelaksana urusan. Yang kedua, dispensation itu artinya stewardship. Ya, stewardship itu artinya pekerjaan mengurus atau penata layanan. Yang ketiga, itu artinya dari oikonomia itu artinya adalah ekonomi. Jadi Efesus pasal 1 ayat 10 itu merupakan kesempurnaan mandat ekonomi, ya, merupakan kesempurnaan mandat ekonomi. Sudah bisa baca itu Kejadian 1 ayat 29. Ya, sedangkan karena Satrio Piningit ya dan 7 guru dan beserta hierarki, dan tentunya nanti ada banyak ya CEO-CEO yang akan membantu Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti orang punya gawe besar itu kan banyak sekali ya yang membantu. Bahkan kalau orang Jawa dulu banyak yang rewang, ya. Maka patokan bagi penata layanan tersebut adalah visi pembangunan tubuh Kristus yang esa. Yang kedua, hierarki 1, 7, 70, 490, kemudian hierarki yang kedua, hierarki yang ketiga itu adalah sebagai SDM para pelaksana.
Sedangkan ketetapan masa, ya, ketetapan masa. Karena tadi dikatakan dalam Efesus 1 ayat 10 sebagai persiapan kegenapan waktu. Jadi ketetapan masa itu tetap berlaku, ya. Nanti puncak dari ketetapan masa, ya, untuk sekian saat itu, maka nanti akan terjadi, ya, kesatuan dari yang di surga dan yang di bumi. Sementara sebagai penata layanan atau pengurus segala sesuatu atau admin, ya, atau stewardship, ya, pekerjaan mengurus stewardship itu adalah Satrio Piningit, 7 guru dan hierarki. Dan tentunya nanti banyak orang-orang yang rewang, bahasa Jawanya demikian. Kemudian yang keempat, ya, patokan bagi penata layanan tersebut adalah tadi dikatakan visi pembangunan tubuh Kristus, kemudian hierarki atau SDM-nya, kemudian ketetapan waktu, ya. Yang keempat SDL. SDL itu sumber daya lain, itu seperti Wahyu 5 ayat 12, ya. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian beserta segala sesuatu yang disebutkan di dalam Efesus pasal 1, ya. Kita akan baca kesempurnaan dari mandat ekonomi. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, pada waktu itu, ya, mandat ekonomi itu Tuhan memberikan semua yang ada di Taman Eden itu, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, dan segala pohonan-pohonan yang buahnya berbiji itu menjadi makananmu. Ini mandat ekonomi yang pertama. Sedangkan mandat ekonomi yang kesempurnaannya Efesus pasal 1, ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, ya. Segala berkat rohani di dalam surga. Itu meliputi segala macam perkara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pas itu artinya all itu semuanya, ya. Kemudian every itu tiap-tiap, always itu selalu, senantiasa. Kemudian whole itu artinya keseluruhan. Kemudian manner, ya. Whole itu keseluruhan, kemudian manner. Ya, manner itu artinya kelakuan atau tata krama. Kita mengenal yang disebut table manner. Itu tata krama atau aturan makan, ya. Tentunya tidak lepas nomor 1 adalah seperti Amsal pasal 23 ayat 1 dan seterusnya. Bapak yang kasih Tuhan, jadi nanti di dalam gather together tadi, ya, tata krama itu merupakan hal yang sangat penting. Karena itu ciri dari orang yang berhikmat dan bermarifat. Seperti yang ditunjukkan oleh Raja Daud, maksud saya Raja Salomo kepada Ratu Seba, ya. Bagaimana mereka itu beribadah, bagaimana mereka itu mempersembahkan korban, bagaimana mereka itu berpakaian, bagaimana mereka itu duduk, itu merupakan manner, ya. Artinya kelakuan atau tata krama atau sopan santun dari orang yang berhikmat dan bermakrifat. Nah, berkat spiritual yang dari surga itu nanti akan memberikan contoh kepada kita tentang bukan cuma table manner tapi tata krama dalam keseluruhannya, ya. Kemudian whatsoever, ya, what itu kan apa? Artinya apapun juga, apa saja itu nanti akan ada. Kemudian whosoever itu siapapun, ya, itu menunjuk pada SDM yang dari atas dari surga itu semuanya nanti akan membantu kita. Apapun, ya, siapapun dengan bakat talenta, ya, profesi dan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir semuanya itu bersifat infinity. Infinity itu artinya tidak terbatas. Itu dari Efesus pasal 1 ayat 3. Kemudian
ayat keempatnya ya, tidak usah dibaca, bahwa para penata layanan dari Gather Together itu dipilih sejak dunia belum dijadikan. Ayat kelimanya, ditakdirkan untuk diadopsi menjadi anak-anaknya. Ketika dalam Efesus pasal 1 kan itu 2000 tahun yang lalu mereka itu diadopsi, ya, ditakdirkan untuk diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kemudian supaya mereka yang sudah ya dipilih kemudian ditakdirkan untuk diadopsi tadi, mereka itu harus memuji, bermegah tentang kasih karunia Tuhan, bukan bermegah tentang yang lainnya, ya. Kemudian kekayaan kasih karunia itu membuat kita ini diampuni, ditebus oleh darahnya. Pengampunan itu berkat terbesar, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena sebesar-besar apapun kekayaan seseorang itu di bumi, kalau dosanya tidak diampuni, maka tentu dia masuk kebinasaan. Sedangkan orang yang benar saja kadang-kadang bisa diseret sama musuh, sama iblis itu ditarik ke neraka. Itu bisa terjadi demikian. Dan di neraka orang benar itu disiksa habis-habisan sama iblis. Oleh sebab itu kalau ada saudara yang sakit itu kan perlu dituntuni, perlu dijaga imannya. Bapak yang kasih Tuhan, ya kalau saudara para gembala itu punya hikmat marifat kan ditutke ya sampai kemana, karena bisa saja direbut sama musuh. Bapak yang kasih Tuhan, ya setelah diampuni kemudian ditebus oleh darahnya. Puncak penebusan adalah dijadikan mempelai seperti layaknya Rut dan Boaz. Kemudian dilimpahi segala hikmat dan makrifat, itu ayat yang ke-8, ayat 9 dari Efesus pasal 1, ya. Rahasia kehendak Tuhan yang ditetapkan di dalam Kristus itu dinyatakan. Kemudian segelnya ayat 13 ayat 11 sampai 14, segel atau meterai atau bukti kalau kita tuh nanti layak menjadi penata layanan di dalam kegerakan besar Gather Together antara yang dari surga dengan yang dari bumi. Maka ya meterainya itu adalah Roh Kudus. Kita itu harus tetap di dalam kekuatan kuasa, ya dalam pengurapan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan baca secara khusus ya Efesus pasal 1 ayat 10 bagian B. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang di surga, ya tentunya itu seperti Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Yesaya pasal 49, ya ayat yang ke-19 sampai 20. Siapa itu? Itu adalah benih-benih yang dibuang. Ya, anak-anak yang akan datang yang jumlahnya sangat banyak sekali yang minta tempat. Ya, dikatakan, "Nyisih kamu. Ya, aku butuh tempat yang agak luas, yang agak lega." Ya. Itu benih-benih yang terbuang nanti akan turun dari surga. Kemudian yang ketiga itu Yesaya 53 ayat 12. Itu orang-orang besar dan orang-orang kuat yang dipanen dari neraka. Ya, mereka yang dipanen dari neraka, kemudian benih-benih yang dibuang itu, ya. Kemudian Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu yang turun dari surga. Nah, nanti berkumpul bersama dengan yang dari bumi. Yang dari bumi itu siapa? Ya, semua kita yang masih hidup di dalam darah daging, bangsa, kaum, bahasa, ya dan raja. Itu seperti Wahyu pasal 10 ayat 11. Mari kita baca. Maka ia berkata kepadaku,
Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, jadi di dalam pertemuan besar gather together itu ada ya bangsa, kaum, bahasa dan raja. Itu yang dari bumi, yang dari atas 3 golongan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian apa yang dilakukan di dalam pekerjaan ya, di mana hierarki itu menjadi penata layanan, menjadi admin, menjadi pengurus ya, pengurus segala sesuatu. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca Efesus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan itu punya rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dia yang menciptakan segala sesuatu itu punya rahasia yang disimpan berabad-abad. Sudah sejak zaman purba, namun demikian baru nanti akan dilaksanakan pada akhir zaman dan pekerjaan tersebut dipercayakan kepada malaikat Garuda dari Indonesia ya. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Tentu tugas utamanya itu adalah penyelamatan Israel, yang mana pada masa tuanya itu Tuhan masih terus menggendong ya, memikul, menyelamatkan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, masih ada banyak hal rahasia yang disimpan oleh Tuhan, tersembunyi di dalam Tuhan Sang Maha Pencipta itu, tetapi dinyatakan pada akhir zaman. Sehingga di sini dikatakan dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia. Jadi ada satu penyelenggaraan rahasia. Bapak yang kasih Tuhan, ya ada sesuatu yang harus diselenggarakan, diadakan, ada acaranya. Penyelenggaraan apa itu? Penyelenggaraan gather together tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Di mana di dalam acara besar tadi semua kekayaan yang sangat besar, segala macam perkara dibutuhkan setiap saat ada, selalu ada dalam jumlah yang whole, besar dan bersifat infinity, baik itu yang bersifat what maupun yang bersifat who ya. Artinya yang bersifat benda maupun yang bersifat manusia dengan segala macam tugas, kemampuan, talentanya, semuanya itu ada ya. Nanti akan berkumpul di dalam acara pertemuan yang dari surga dan yang dari bumi, gather together tadi. Kemudian apa tujuan dari pertemuan tadi? Bapak yang kasih Tuhan, tujuan dari pertemuan tadi apa? Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya pada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih. Ya, nanti malaikat Sang Surya atau Satrio Piningit itu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan di dalam acara berkumpul bersama atau gather together yang dari surga dengan yang dari bumi untuk menjadi satu di dalam Kristus ya. Itu akan diberitakan Injil yang kekal ya, supaya diberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Kalau yang turun dari surga semuanya sudah memegang teguh Injil yang kekal. Tetapi yang diam di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, kaum, suku, bahasa, bangsa, raja-raja itu belum semuanya. Lah nanti mereka itu semua bangsa, semua suku, semua bahasa dan semua kaum itu akan diberitakan kepada mereka Injil yang kekal. Mereka akan dididik singkat dalam waktu yang singkat ya, supaya mereka itu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu artinya
membenci segala jenis kejahatan. Amsal mengatakan demikian, segala macam kejahatan itu dibenci, artinya apa? Bertobat. Ya, karena saat penghakiman itu telah tiba. Saat penghakiman itu telah tiba. Karena tidak mungkin Tuhan itu menghukum suatu tempat, suatu daerah, suatu negara, suatu wilayah tanpa memperingatkan. Sodom Gomora ya diperingatkan oleh 2 malaikat yang masuk ke Sodom Gomora. Niniwe diperingatkan oleh Yunus. Bapak yang kasih Tuhan, sebelum dibinasakan. Kalau Sodom Gomora tidak bertobat, tapi kalau Niniwe itu bertobat dan akhirnya ya hukuman tersebut batal. Jadi pertobatan itu adalah cara pembatalan hukuman murka Tuhan. Ya. Jadi di dalam gather together nanti akan terjadi revolusi besar-besaran di bidang spiritual. Bapak yang kasih Tuhan, ya, seperti yang dulu sering kita dengar. Kemudian kita baca Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini pengorbanannya. Ya, kemudian ayat 9 ini kemuliaannya terus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, karena pengorbanannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Nanti akan bertekuk lutut semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di bawah bumi. Yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, semuanya nanti akan bertekuk lutut, sujud menyembah Yesus, dikatakan demikian. Ya. Nah, kemudian dan segala lidah nanti akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi itu tujuan dari gather together, ya, di mana Wahyu 14 ayat 6 dan 7 tadi, ya, malaikat sang surya itu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang diam di bumi. Kemudian kepada mereka diteriakkan supaya mereka itu takut akan Tuhan, bertobat. Karena saat penghakiman, saat kiamat itu sudah sangat dekat. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Sehingga terjadilah ya yang sering dijanjikan yaitu revolusi secara spiritual, ya. Nanti semuanya akan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara sebagai penata layan, ya, sebagai admin, ya, sebagai orang yang mengurus segala sesuatu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan memperingatkan sebelum terjadi peristiwa besar itu supaya saudara ya seperti yang dinasihatkan Raja Salomo ya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 10, Pengkhotbah 10 ayat 10-11 itu, sebelum ular itu mematuk, mantra itu harus sudah diucapkan. Ya, artinya kita kembali mengucapkan mantra-mantra hikmat marifat. Kita menggunakan istilah mantra seperti istilahnya Raja Salomo, ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat besar yang membuat semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga, ya. Nah, sebagai tugas kita, ya, tadi kita sudah tahu siapa yang akan dipersatukan, yang dari surga ini, yang dari bumi ini. Kemudian apa yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan besar tadi,
yaitu Wahyu 14 ayat 6 dan 7, supaya Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 itu nanti menjadi kenyataan, menjadi wujud ya, dari nubuat menjadi satu penggenapan dari nubuat. Nah, kemudian sebagai kita ini sebagai stewardship ya, sebagai admin ya, sebagai orang yang ditakdirkan untuk menjadi penata layan, pelaksana urusan Bapak Ibu Tuhan atau pekerjaan mengurus ya atau penata layanan, maka apa yang harus kita siapkan? Di samping tentunya mulai mengucapkan mantra-mantra hikmat ma'rifat, maka kita punya tugas ya, tugas kita sebagai penata layanan dalam acara gather together antara surga dan bumi, tentunya kita mempersiapkan segala sesuatu. Nomor satu, mempersiapkan jalan. Ya, kita baca Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5 ini suatu persiapan yang dulu dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, persiapan jalan bagi Tuhan itu dalam wujudnya ya, umat Israel, orang Yahudi itu datang untuk pendamaian, minta ampun, kemudian bertobat, kemudian dibaptiskan. Nah, mereka itu harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sehingga dikatakan ya, kalau pada saat ada orang Parsi datang, mereka itu datangnya bukan karena ingin bertobat, tetapi takut akan murka Tuhan. Ya, sehingga ditegur keras oleh Yohanes Pembaptis. Jadi mempersiapkan jalan itu artinya gunung yang tinggi diratakan, yang berlekuk-lekuk itu ditembel sehingga menjadi jalan yang rata. Itu artinya yang terlalu tinggi, meninggi, banget sombong itu merendahkan diri. Yang terlalu minder, penuh cacat celah itu ditembel sehingga menjadi jalan rata. Itu artinya semuanya minta ampun, semuanya bertobat. Kemudian dibaptis, itu artinya lahir baru. Itu mempersiapkan jalan. Kita akan baca Yesaya pasal 57. Kita baca ayat 14 sampai 17. Kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar diam, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Terima kasih. Ya, jadi dikatakan secara tegas ayat 14 ini, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Lah, Bapak yang kasih Tuhan, jalan umatku. Kalau tadi persiapkan jalan untuk Tuhan, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang persiapkan jalan untuk jalan umatku. Ya,
maka batu sandungan itu harus diangkat, disingkirkan. Di tengah-tengah kita jangan ada yang suka menjadi sandungan. Di tengah-tengah kita jangan ada yang suka bikin perkara, skandalon, ya, skandalon, bikin skandal, bikin masalah, ya. Mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Jangan tiap hari itu eker-ekeran. Sudah tahu eker-ekeran tuh. Tiap hari itu tengkar perkara sepele padu, perkara cilik padu, perkara lombok padu, perkara berambang bawang padu, perkara sendok, garpu, ya, gelas, piring, setiap hari eker-ekeran. Itu bikin sandungan, Bapak yang kasih Tuhan. Semuanya harus bertobat. Kalau tidak, kalau saudara dan kita selalu menjadi batu sandungan, dikatakan batu sandungan nanti akan diangkat dan disingkirkan. Karena jalan untuk umat Tuhan itu haruslah jalan yang baik, yang tidak menimbulkan orang kesandung, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian dikatakan Tuhan itu sangat memperhatikan orang yang remuk hatinya, orang yang rendah hati, orang yang semangatnya patah, itu semuanya didengarkan oleh Tuhan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kalau dalam hidup ini banyak masalah, maka kita merendahkan diri. Ya Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita berdoa seperti Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2, mulai berdoa dengan senyap. Ya, berdoa dengan senyap itu bahasa dari ruang Maha Suci. Orang yang di ruang Maha Suci itu orang bengok-bengok, teriak-teriak. Tapi kalau orang yang di depan pintu kemah, ya itu memang teriak-teriak. Mereka yang baru bayi kepenuhan Roh Kudus, teriak-teriak, bengok-bengok. Tetapi bahasa ruang Maha Suci itu sunyi senyap. Ini saudara pahami, ya. Bahasa ruang Maha Suci itu sunyi senyap. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Jadi kalau saudara sembahyang apapun banyak minta ampun, ya saudara mulai sunyi senyap. Batin ini berbicara dengan Tuhan, tunjukkan semua kesalahan kita, minta ampun. Kalau kita menaikkan syafaat, kita juga belajar sunyi senyap. Ya, belajar sunyi senyap. Karena kalau kita masih teriak-teriak, ya itu berarti di depan pintu kemah, orang yang baru pertama kali kepenuhan Roh Kudus. Tetapi orang yang belajar memahami, sekalipun kita belum ke sana, belajar memahami bahasa ruang Maha Suci, maka semuanya dilakukan dengan sunyi senyap. Ya, saudara perhatikan. Jadi jangan ada batu sandungan, karena batu sandungan itu nanti akan diangkat dan dibuang. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Yesaya 62. Kita baca ayat 10 sampai 12. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ya, di sini katakan, ya, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkan jalan bagi umat. Kalau tadi Yesaya 40, ya, dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Itulah Yohanes Pembaptis. Lah, kemudian Yesaya 57 tadi dikatakan persiapkan jalan untuk umat, buang, angkat batu sandungan. Nah, sekarang Yesaya 62 ayat 10, ya, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Berarti ini banyak pintu gerbang. Pintu gerbang dari 5 benua, ya. Mungkin juga pintu gerbang dari tiap-tiap kota, ya, entah provinsi atau kabupaten. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Ya, persiapkan jalan bagi umat yang akan turun
yang akan landing, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang akan masuk stasiun, yang akan masuk terminal bis, bahasanya gitu seperti itu, bahasanya manusia. Kalau landing itu untuk pesawat, kalau stasiun itu untuk sepur, ya kalau terminal bis itu ya untuk bis. Kita tidak tahu persisnya mereka naik apa, tetapi persiapkan jalan. Kalau jalan untuk ke Umbul Harjo itu masih buntu ya banyak sandungan, rusak, bisnya tidak bisa masuk ke situ. Kalau kita lihat ada stasiun Tugu atau stasiun Lempuyangan itu rusak, terkena gempa, ya sepurnya tidak bisa ke situ. Kalau bandara Zia itu ya jalannya masih amburadul, ya di atas banyak hambatan, Bapak Ibu kasih Tuhan, bangunan-bangunan yang menghambat, ya tentunya pesawat itu tidak bisa landing. Lah yang membuat tidak bisa turun, tidak bisa landing, tidak bisa berhenti itu adalah dosa kita. Oleh sebab itu bertobat, jangan membuat masalah, jangan bikin batu sandungan, jangan geger terus tiap hari perkara cilik sampai perkara gede, setiap hari ribut. Itu tidak mempersiapkan jalan. Kalau waktunya sudah tidak bisa ditunda dan yang tukang ribut itu tidak juga bertobat, ya tentunya rencana dari surga tidak akan gagal. Yang bikin gagal itu yang disingkirkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, di sini jelas dikatakan, ya persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ya, persiapkan jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkan batu-batu, kemudian tegakkan panji-panji. Panji-panji itu flag itu bendera atau banner. Ya biasa kalau ada tamu datang, kalau ada acara itu kan banyak banner dipasang, banyak panji-panji, banyak bendera-bendera dipasang. Di sini katakan tegakkanlah panji-panji ya untuk bangsa-bangsa. Jadi yang akan datang itu umat, yang akan datang itu bangsa-bangsa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kita ini ya adalah hierarki yang jumlahnya tidak seberapa. Namun demikian kalau kita menyucikan diri, kalau kita bertobat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka doa dari 2-3 orang itu cukup ya untuk penginjilan pada zaman gereja perdana ya. Untuk memberitakan Injil Tuhan itu cukup 12 murid ditambah 70 penatua. Bapak yang kasih Tuhan, bisa terkumpul 5.000, 4.000, bahkan lebih banyak lagi sampai berdiri gereja perdana. Gereja perdana itu terdiri dari orang Israel atau orang Yahudi. Jadi gereja perdana itu bukan goyim, gereja perdana itu bukan bangsa kafir. Mereka yang mendengarkan khotbah Petrus di loteng Yerusalem itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tersebar di seluruh muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi persiapkanlah jalan bagi umat, persiapkan jalan bagi bangsa-bangsa. Sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Berita ini Bapak yang kasih Tuhan, yang akan diperdengarkan Tuhan sampai ke seluruh muka bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya. Keselamatanmu datang, katakan kepada Sion. Kemudian upah jerih payahnya siapa? Jerih payahnya Tuhan. Ya, di dalam pelayanannya sebagai manusia di muka bumi dengan posisi yang terendah sebagai hamba yang harus taat sampai mati. Bapak yang kasih Tuhan, dengan segala penderitaan seperti yang diberitakan ketika Jumat Agung yang kebangkitannya dimanipulasi oleh Mahkamah Agama, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibendung, dihambat oleh apapun juga, karena Dialah pencipta langit bumi, darat, laut dan seisinya. Bapak yang kasih Tuhan. Dan orang yang menjadi jerih payahnya, artinya orang yang percaya kepada Injil yang berada di surga, yang kemudian berpindah ke kapal, yang kemudian berada dalam kereta. Bapak yang kasih Tuhan, ya.
mereka itu berjalan di hadapannya. Jadi Tuhan itu dalam gather together itu tidak sendirian, ya. Umat itu menyertai, bangsa-bangsa itu menyertai, sehingga yang dari surga dengan yang dari bumi itu berkumpul bersama-sama di dalam Efesus pasal 1. Ini belum perjamuan malam kawin anak domba, belum, ya. Nah, tujuan dari berkumpul bersama-sama tadi ya untuk pelaksanaan penggenapan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Supaya semua lutut itu bertelut dan semua lidah itu mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit bumi seisinya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tuhan menciptakan manusia, tetapi manusia menciptakan banyak Tuhan. Tuhan huruf kecil. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Yesaya 11 ayat 11 sampai 16. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan meringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi semua yang pernah terjadi atas Israel itu nanti akan terjadi atas Israel sisa. Judulnya sisa-sisa Israel akan kembali. Israel yang dikumpulkan tadi dikatakan, ya, ayat 14 bagian A, ya. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng-lereng Filistin. Terbang ke barat itu, ya, Israel itu banyak tinggal di barat. Barat itu di mana? Itu di Amerika, ya, di New York itu. Bapak yang Tuhan, sebab itu berita kedatangan Tuhan itu dari timur, ya, meluncur ke barat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Secara khusus untuk bangsa-bangsa dipersiapkan jalan oleh Tuhan. Secara khusus juga Tuhan tuh memanggil Israel yang tersisa, yang masih terserak di muka bumi itu dari manapun mereka itu ada. Kalau bahasa perjanjian lama kan yang disebut negara-negara ini, ya, ada Asyur, ada Mesir, ada Patros, Ethiopia, Elam, Sinear, Hamat. Lah tapi sekarang itu negara-negara itu kan namanya tentu dengan nama-nama modern, tapi artinya dari semua negara-negara itu nanti Israel itu akan dikumpulkan, ya, bersama-sama dengan segala bangsa, suku, kaum, bahasa dan para raja dari Goyim akan dikumpulkan, bertemu dengan yang dari surga. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian, ya, setelah semuanya nanti berkumpul, mereka menerima Injil yang kekal. Bapak yang kasih Tuhan, maka akan masuklah ke dalam kegenapan penyucian 2 tahun. Dari semua yang berkumpul itu ada yang karakternya kayak Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia mengalami penyucian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita harus mempersiapkan jalan. Saudara perhatikan, ya. Jangan ada batu sandungan. Semuanya harus bertobat. Semuanya harus lahir baru, semuanya harus berhenti dari membuat skandal, semuanya harus berhenti dari tukang membuat masalah, semuanya harus berhenti dari troublemaker, pembuat trouble. Itu cara kita mempersiapkan diri. Kemudian kita baca Matius pasal 3 ayat 11 sampai 12.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 8. Dari Matius pasal 3 dibaca ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena nanti ya dikatakan alat penampi itu sudah di tangannya. Ditampi. Namanya orang menampi itu ya diumbul-umbul nih beras itu. Ya. Biasanya sambil diumbul-umbul gitu disambil disebul. Supaya apa? Basa Jawane berambutnya mabur. Ya, kulit-kulit dari, kalau di Indonesia kan kita biasa beras ya. Kulit-kulit beras yang masih tersisa itu supaya mabur. Pergi dari alat penampi tadi. Kemudian diputer, diputer untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan batang biji padi, bunder-bunder kecil-kecil itu, menir dan sebagainya itu, Bapak Ibu yang bermutu kurang baik itu disisihke, menire nggo pakan pitik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, alat penampi itu sudah di tangan Tuhan, ya. Jadi begitu nanti dikumpulkan, sebentar lagi terjadi penampian, penyucian pendamaian, Wahyu pasal 23, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, di sini dikatakan ya, gandumnya dibawa ke lumbung, tetapi debu jerami dibakar di dalam api. Kalau dalam tahap awal gandumnya masih dikumpulkan, kemudian ilalangnya dikumpulkan untuk dibakar. Tapi penyucian lebih lanjut, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, gandumnya itu dibersihkan, debu jerami yang masih ketut-ketut, yang masih ada tersisa ikut tercampur kepada gandum tadi dibersihkan sampai bersih total. Oleh sebab itu, biarlah kita memahami, mulai punya tata krama, mulai mengerti bukan saja table manner tapi dress manner, ya, speak manner, tata keramanya omong, berbicara, tata keramanya berpakaian, tata keramanya beribadah, ya. Itu yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan ngomongnya enggak punya tata krama. Ya. Ngomongnya enggak punya tata krama. Itu bukan mempelai Tuhan. Orang yang ngomongnya tidak punya tata krama kayak wong ODGJ. Ya. ODGJ. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau hierarki itu ngomongnya punya tata krama, ada aturannya, ada mannernya, ya ada sopan santunnya. Ini berlaku untuk anak-anak yang masih kecil, dilatih dengan table manner, dress manner, ya speaking manner, thinking manner, caranya berpikir itu juga harus punya tata krama. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak punya tata krama itu namanya batu sandungan. Batu sandungan diangkat, dibuang dari jalan untuk umat Tuhan atau jalan untuk bangsa-bangsa tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena perlu saudara ketahui ya, Satrio Piningit atau malaikat Garuda itu dia adalah burung buas dari timur. Ya, wajahnya penuh kasih sehingga dikatakan malaikat sang surya. Tapi dia juga adalah burung buas dari timur. Buas galak, tegas. Namun begitu untuk orang yang berdosa, ya penuh kasih sayang, tetapi untuk dosanya babat habis. Seperti singa Yehuda. Tetapi terhadap oknumnya seperti anak domba yang tersembelih. Sebab itu persiapkan semua karakter-karakter yang jugul, keras kepala, ya batoknya tuh isinya batu, Bapak kasih Tuhan itu harus bertobat, berkepala batu,
Dikatakan seperti Israel itu harus bertobat. Ya, semuanya harus punya tata krama, punya sopan santun, punya cara unggah-ungguh, etika bukan saja etika bumi tetapi tahbisan yang dari surga. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Tahbisan tuh di atasnya etika, etikanya etika. Ya, manner, ya, etikanya makan, etikanya duduk, etikanya berpakaian, etikanya ngomong, etikanya bekerja, itu harus berubah. Bapak yang kasih Tuhan, jangan sampai kita ini sulung, ya, tetapi nanti yang sulung keluar dari perjamuan. Karena apa? Karena tidak bisa menjadi admin yang baik, tidak bisa menjadi stewardship yang baik, tidak bisa menjadi penata layanan yang baik, justru menjadi batu sandungan. Ya, diperhatikan. Kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, kita terus menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Yang perlu dirubah itu hatinya nomor satu. Hatinya bapak-bapak itu berbalik kepada anak-anaknya. Kalau tadinya bapak-bapak itu cuma memikirkan kesenangannya sendiri, maka kembali memikirkan anak-anaknya. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Hatinya orang durhaka, pikirannya tuh pikirannya wong dosa, kembali punya pikiran sing bener. Ya, pikiran bener tuh kan halaman, artinya apa? Misbah kurban bakaran itu pintu gerbang percaya Tuhan Yesus, kemudian misbah kurban bakaran itu bertobat, bejana pembasuhan itu lahir baru, kemudian penuh Roh Kudus di pintu kemah. Nah, kalau sudah demikian ya sembayangnya peletak-peletok, Bapak yang kasih Tuhan ya, pating jelerit itu memang masih demikian. Tapi kalau sudah merubah tirai ya dan mulai memahami ruang maha suci, maka sunyi senyap. Itu bahasanya demikian. Tapi bukan berarti sunyi senyap itu terus njuk turu. Kalau sunyi senyap kemudian tidur, ya itu bukan ruang maha suci, peturon, ya peturon, tahu enggak peturon tempat tidur itu, ya. Kemudian dengan demikian, kalau hati kita terus sudah berbalik dari pikiran yang jahat menjadi pikirannya orang benar, itu merupakan suatu jalan, ya, bagi Tuhan, ya, suatu umat yang layak baginya. Kita akan layak kalau kita tuh hati kita berbalik kepada Tuhan dari pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang jahat, yang saru, yang kotor, yang najis, yang penuh dengan keinginan untuk mengambil punyanya orang, dengan tabiat mengambil punyanya orang, ya mulai mengambil sendok, mengambil gunting, cangkir, gelas, ya dan sebagainya. Itu bertobat, dibalekke. Toh saudara, ketika saya pulang dari Mojokerto kan semuanya sudah dibagi, semua barang saya yang banyak dari Gelaga itu wes jipuan, sak senengmu jipuan. Sehingga pastor itu tinggal tersisa yang jelek-jelek kebutuhan pokok untuk harian. Gitu pun hilang terus. Nah, tabiat itu sampai nyilih ngelali, ya. Njuk lali pikir iki nggone dhewe. Lah harus bertobat, itu dosa kecil. Dulu pernah terjadi penyucian pendamaian di Gelagah itu. Wah, kabeh balik, Bapak yang kasih Tuhan ya. Semuanya kembali mulai dari garam, gula, endok, ya, terasi, sendok, cowek, segala macamnya tuh balik semuanya. Ketika terjadi penyucian pendamaian, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sekarang tidak usah ada acara begitu, dengan serta-merta kita semuanya bertobat.
dengan serta-merta kita semuanya itu mulai punya pikiran yang baik. Karena itu dengan cara bertobat itu kita itu menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan, ya, suatu umat yang layak bagi Dia. Sama dengan kita itu layak menyiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, secepatnya jalan ini selesai, ya secepatnya tamu agung itu datang. Dan secepatnya terjadi gather together. Tapi kalau kita leda-lede saenake dhewe, wis leda-lede diketak malah deprok. Ya. Diketak ora dadi jalan cepet malah deprok, ngelokro mogok. Bapak Tuhan. Nah, itu namanya saudara itu mempersulit kita semuanya. Semoga kita semua diberikan roh untuk bertobat. Semoga Tuhan memberkati saudara diberikan roh pemahaman. Kita pujikan pujian Yesaya 5:23.